Islam Makhachev akan menjadi juara divisi ringan terlama sepanjang sejarah jika saja di UFC 280 bintang Dagestan itu mampu mengalahkan Charles Oliveira. Sepupu Khabib Nurmagomedov secara tiba-tiba turut diikutsertakan ke dalam UFC 280, di mana sebelumnya Abu Bakar Nurmagomedov tidak termasuk di dalamnya. Aljamain Sterling yang juga akan mempertahankan gelar di UFC 280 semakin memandang sebelah mata lawannya TJ Dillashaw. Islam Makhachev, petarung andalan dari Dagestan yang kini menjadi andalan di segi 8, diprediksi banyak penggemar akan mengalami kesulitan untuk mengalahkan Charles Oliveira. Namun, teman sekaligus anak didik Khabib Nurmagomedov itu memiliki rasa kepercayaan yang tinggi untuk mampu mengalahkan Oliveira. Dan begitu juga sebaliknya, mantan juara divisi ringan itu juga memiliki rasa kepercayaan yang sama untuk mampu memenangkan pertarungan dalam perebutan gelar yang kosong. Oliveira yang menganggap kelayakan Islam masih jauh untuk melawannya, telah mendapat gelar sabuk hitam BJJ-nya tingkat 3, dan tentu saja ini menambah keyakinan The Bronx untuk mengkandaskan impian Islam Makhachev. Namun, dapat dipastikan jika itu semua tidak termasuk dari indikasi ancaman buat Makhachev. Karena pada umumnya orang Rusia sangat meyakini jika jurus Sambo masih mampu mengatasi BJJ. Islam hanya membutuhkan satu peluang untuk mengalahkan Oliveira. Bila mana kesempatan itu didapatinya dengan peluang melakukan clinch di pagar. Banyak para analis mengklaim jika Oliveira tidak bakalan mampu mengantisipasinya, karena Islam tidak akan menyia-nyiakannya. Sementara Oliveira sendiri diprediksi akan mampu mengalahkan Islam dengan cara menjaga jarak dari lawannya dan diharuskan harus terus melangkah untuk menyerang. Riskan yang paling tampak di sini buat Oliveira, karena Islam sendiri hanya butuh menunggu apa yang akan dilakukan The Bronx, dan kemudian Islam akan melayani dengan serangkaian bentuk penyelesaian. Sebetulnya peluang kemenangan lebih didominasi Islam Makhachev, meskipun tidak sedikit para analis membantahnya. Dan setelah Islam berhasil merebut sabuk yang kosong itu, maka masa pemerintahannya pun akan berlangsung dengan durasi yang lama juga. Gejala ini disebabkan bahwa siapapun pemenang dari pertarungan antara Beneil Dariush dan Mateusz Gamrot, kedua petarung ini bukan merupakan ancaman kekuasaan Islam Makhachev. Sementara Dustin Poirier dan Michael Chandler yang akan berlaga setelah UFC 280 juga belum merupakan jalan untuk perebutan gelar. Dan jikapun Islam akan berhadapan dengan salah satu dari kedua petarung ini, itu pun juga bukan merupakan ancaman, karena keduanya tidak menguasai bagaimana mengatasi keluar dari serangan gaya gulat. Dari 15 petarung divisi ringan, memang jelas terlihat hanya Oliveira semata yang bisa dikatakan lawan terberat Islam Makhachev. Meskipun beberapa petarung lainnya seperti Rafael Fiziev dan Damir Ismagulov yang memiliki basic sama dengan Islam, namun tetap saja dimungkinkan bukanlah merupakan petarung yang membahayakan buatnya. Mungkin ada benarnya jika beberapa petarung yang telah dikalahkan Oliveira memberikan penilaian mereka buat kemenangan The Bronx, karena faktor dari masa kekuasaan yang lama ini menjadi pemicu pemikiran mereka untuk berharap rematch dengan Oliveira, di mana jalan kemenangan masih ada buat mereka. Namun itu lain halnya jika Islam yang memegang pemerintahan, maka dirasa sulit untuk merebut ikat pinggang yang mengandung unsur emas itu. Dan jika ini terjadi, divisi ringan malah tidak akan menjadi divisi yang membosankan, karena pada umumnya para petarung lainnya akan lebih mencoba untuk menjatuhkan Islam Makhachev, sang juara bertahan. Bagi para fans Islam Makhachev, tentunya peluang ini semoga saja bisa dimanfaatkan dengan mengalahkan lawan terberatnya ini, agar lepaslah segala kegetiran Khabib yang dipastikan akan menjadi cornerman dan beserta tim menjelang UFC 280, di mana The Eagle juga akan menjadi cornerman di kesempatan yang sama setelah pasangan yang baru saja diumumkan untuk ikut masuk ke UFC 280 adalah sepupunya Abu Bakar Nurmagomedov. Pada pengumuman sebelumnya, UFC memang tidak memasukkan sepupu Khabib ini,
Namun belakangan informasi resminya telah memasangkan Abu Bakar melawan petarung sesama Rusia Gezi Umargezib di UFC 280 Abu Dhabi. Abu Bakar Nurmagomedov hanya berkompetisi di bawah promosi UFC sebanyak 2 kali. Namun dikarenakan hubungannya dengan Khabib Nurmagomedov, dia pun sudah lama dikenal banyak orang. Sepupu Khabib yang telah berusia 32 tahun ini dan memiliki rekor profesional 16 kemenangan dan 3 kekalahan, akan bertarung dengan kartu bayar per tayang untuk yang kedua kalinya dalam waktu yang cukup singkat untuk divisi kelas welter. Sementara lawannya Gezi Umargezib, meski seorang pemula UFC dengan rekor profesional 13 kemenangan dan 3 kekalahan, mendapatkan tempatnya di daftar pertarungan setelah mengalahkan Jensi Silva melalui penyerahan di seri penantang Dana White. Namun dalam debut UFC-nya, dia kalah melawan Seiyo Boralho. Abu Bakar Nurmagomedov juga mengalami kekalahan dalam debut UFC-nya melawan David Zawala dengan penyerahan di ronde pertama. Namun Nurmagomedov berhasil mendapat kemenangan pertamanya dalam promosi melawan Jet Gordon di UFC 260 dengan kemenangan keputusan bulat selama pertarungan 3 ronde. Selanjutnya cara title fight lainnya di UFC 280, Aljamain Sterling tampaknya sangat bersemangat menjelang pertarungannya yang sangat dinanti-nantikan melawan mantan juara kelas bantam UFC TJ Dillashaw, di mana dia harus berupaya keras untuk mempertahankan sabuk juaranya. Setelah para pertarungan sebelumnya, The Funk Master mampu mengalahkan rematch dengan PDN. Sterling yang telah lama bersitegang dengan TJ Dillashaw adalah seorang grappler terkemuka dan ahli gulat yang telah secara konsisten mempertahankan bahwa dia akan dominan mengalahkan mantan pemegang gelar itu ketika mereka bentrok di dalam segi 8. Konsensusnya adalah bahwa bentrokan UFC 280 dengan TJ Dillashaw berpotensi menjadi pertarungan gaya yang sulit bagi Aljamain Sterling. Dillashaw telah lama dipuji sebagai salah satu petarung paling berkemampuan di divisi ini. Selain itu, diyakini bahwa mantan juara itu menawarkan keunggulan signifikan atas Funk Master di ranah yang menohok, yang bisa menjadi pembuat perbedaan di malam pertarungan. Namun, sebagaimana yang telah dibuktikannya dari beberapa postingannya, Sterling telah menarik semua pemberhentian dalam persiapannya, dan selain itu, The Funk Master yang kini telah berusia 33 tahun itu sangat yakin bahwa dia akan mendapatkan yang lebih baik dari Dillashaw yang berusia lebih tua 3 tahun darinya di setiap bidang pertempuran mereka nantinya. Dan penantang kelas bantam UFC Cory Sandhagen yang baru saja mengalahkan Song Yadong di UFC Vegas 60 dan juga pernah bertarung dengan Aljamain Sterling dan TJ Dillashaw di masa lalu, baru-baru ini menawarkan prediksinya untuk kedua petarung itu, di mana Sandhagen mengklaim bahwa Dillashaw tidak akan mampu melewati The Funk Master dengan mengidentifikasikan pertarungan itu sangat kompetitif. Aku pikir itu akan menjadi pertarungan yang bagus. TJ tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan Aljamain dengan upaya melakukan apa yang akan dia lakukan. Aljamain hanya akan menjadi pria yang memiliki fisik yang lebih besar dan Aljamain akan mengulitinya, kata Sandhagen memprediksikan pertarungan antara Aljamain Sterling dan TJ Dillashaw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.